Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cifari Bunga Davina. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil observasi saya mengenai penerapan metode pemberian tugas dalam pembelajaran menulis di SMK Karyaguna 2 Bekasi. Yang pertama yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar di suatu lingkungan belajar. Menulis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melahirkan perasaan atau pikiran. Pembelajaran menulis merupakan proses antara peserta didik dengan pendidik untuk mengembangkan sebuah tulisan sesuai dengan kreativitas individu. Selanjutnya ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini merupakan teks yang menjelaskan secara rinci, jelas tentang tata cara melakukan sesuatu. Adapun struktur teks prosedur kompleks, yang pertama ada tujuan. Tujuan teks berisi tentang petunjuk dan tujuan yang akan dicapai. Kedua yaitu langkah-langkah yang berisi petunjuk yang disusun secara sistematis untuk mengerjakan sesuatu. Selanjutnya ada metode pemberian tugas. Metode ini merupakan suatu cara mengajar dengan kegiatan perencanaan antara siswa dan guru mengenai suatu pokok pembahasan yang harus diselesaikan dengan waktu tertentu yang telah disepakati. Hal-hal yang harus diperhatikan pengajar sebelum memberikan tugas. Pertama ada tugas harus direncanakan secara jelas dan sistematis, terutama pada tujuan penugasan dan cara pengerjaannya. Yang kedua yaitu tugas yang diberikan harus dapat dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu guru perlu mengontrol dalam penyelesaian tugas peserta didik. Yang terakhir yaitu berikanlah penilaian secara proporsional kepada peserta didik. Selanjutnya ada teknik dalam pemberian tugas. Ada dua jenis teknik. Yang pertama yaitu secara daring, yang kedua secara tatap muka. Yang secara daring ada dua jenis, melalui tulisan tangan atau melalui video atau pamflet. Langkah-langkah dalam menulis melalui tulisan tangan. Langkah yang pertama, guru akan memberikan materi teks prosedur kompleks melalui Google Classroom. Selanjutnya, siswa akan membaca materi tersebut. Kemudian, guru akan memberikan tugas melalui Google Classroom dengan materi teks prosedur tata cara membuat SIM. Kemudian, siswa akan mengerjakannya sesuai dengan kaidah kebahasaan. Siswa juga akan mengerjakannya melalui tulisan tangan dan di buku masing-masing. Setelah itu, tulisan tangan tersebut difoto dan di-upload ke Google Classroom. Selanjutnya melalui video atau pamflet. Tidak jauh berbeda dengan melalui tulisan tangan, hanya saja perbedaannya dalam proses pengerjaannya. Siswa akan diberikan materi teks prosedur dan mengerjakannya dalam bentuk video atau pamflet dan dikumpulkan melalui Google Classroom atau YouTube channel masing-masing. Adapun teknik pemberian tugas secara tatap muka. Yang pertama, proses pembelajaran akan diawali dengan berdoa. Selanjutnya, guru akan menjelaskan tentang materi teks prosedur melalui PowerPoint yang telah dibuat. Kemudian, siswa akan mendengarkan penjelasan dari guru tersebut. Selanjutnya, guru akan memberikan tugas kepada siswa upaya untuk lebih memahami materi tersebut. Kemudian, siswa akan mengerjakan materi tersebut dan dipresentasikan di dalam kelas. Setelah itu, guru akan menilai presentasi tersebut. Adapun contoh pemberian tugas melalui Classroom. Pun contoh hasil penulisan teks prosedur melalui tulisan tangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.